Saya mungkin di sini aja bijaknya. Jadi bijaksana itu memiliki pandangan benar dengan pikiran benar. Nah, banyak orang benar. Apakah Romo, kita kan sudah cukup baik Romo, nggak jadi orang jahat, ya dah? Dengan melaksanakan 5 sila. Oh betul, kamu sudah jadi orang benar. Tetapi ketika ada orang lapar, Bapak Ibu mampu tidak memberi dia makan, berarti Bapak Ibu hanya jadi orang benar, belum jadi orang baik, ya dah? Nah, kemudian orang baik, wah amalnya di mana-mana kuat, bagus, sumbang sana, wah panti asuhan, panti jompo, termasuk panti pijat mungkin. Ya jadi semualah dermawan. Lalu orang mengatakan, wah ini orang baik, karena sumbangannya di mana-mana. Tetapi hidupnya masih nggak benar. Misalnya masih suka dugem, ya, suka mabok. Nah itu berarti orang yang baik belum jadi orang benar. Tadi orang benar belum jadi orang baik. Makanya dengan melaksanakan sila, tidak melakukan perbuatan jahat, kalau dia berbuat baik, jadilah dia orang benar dan orang baik. Baru menuju pada bijaksana. Di dalam Dhamma Buddha tidak ada kata dilarang, ya, kalimatnya jangan berbuat jahat, ya, beda nih, bukan dilarang berbuat jahat. Maka ajaran Buddha adalah ajaran kesadaran, yang sadar ingin melaksanakan ajaran, bukan ajaran yang menakut-nakuti, mengiming-imingi, menjanjikan, tidak. Tetapi ajaran Buddha adalah ehipassiko, saya datang untuk melihat, mengalami, baru saya percaya, yakin. Maka dalam ajaran Bapak Ibu sekalian ada yakin, ada ainul yakin, ada hokul yakin. Misal saya dengan ayah ini cuman dengar suaranya aja nih, belum lihat gambarnya, ya, suara ayah bunda, baru timbul keyakinan. Lihat YouTube, wajahnya juga kelihatan, wah ini wajahnya sudah kelihatan, suaranya juga benar, itu masuk tingkat sudah di ainul yakin. Sekarang ketemu loh aslinya. Ini sudah hokul yakin, sudah ketemu aslinya, bukan suaranya lagi dan gambarnya lagi. Itulah yang dimasukkan dengan sada, yakinan yang kuat kepada sesuatu hal yang telah kita alami, bukan ilmu katanya, tapi nyatanya. Nah itu, ya. Jadi di sini saya hanya ingin memberikan sedikit bahwa Buddha juga memiliki cinta kasih, namanya metta, ya. Kemudian punya karuna, belas kasihan, punya simpati, ya, artinya simpati itu suka ikut bermudita cita tuh, ikut berbahagia. Kalau orang lain berbahagia tuh kita ikut berbahagia gitu, itu simpati. Kemudian UPK, keseimbangan batin yang kuat. Jadi kalau Bapak Ibu berlatih meditasi, Bapak Ibu akan punya tingkat ketenangan batin yang sangat luar biasa. Karena tahu hidup itu adalah tidak kekal. Kita ini mengalami proses perubahan yang terus menerus. Apa yang abadi dalam hidup ini? Tidak ada. Yang abadi adalah perubahan itu sendiri. Sampai Bapak Ibu sadar mencapai sesuatu, masuk ke dalam kesatuan semesta yang dikatakan setetes air jatuh ke dalam samudra. Kita sudah tidak bisa pisahkan lagi tetes air yang mana. Nah, yang ingin dijelaskan di sini kan adalah ajaran manusia bisa menjadi Tuhan. Ini kan yang salah penafsirannya. Apakah
orang atau makhluk yang diciptakan bisa menjadi pencipta? Betul nggak? Misalnya saya menciptakan handphone bisa menjadi saya? Kan nggak mungkin. Tetapi masuk ke dalam satu kesatuan. Maka kalau kita membicarakan konsep ketuhanan pun di dalam Dhamma Buddha agak sedikit berbeda, ya. Ini saya jelaskan di dalam kitab Udana 8 ayat 3. Ada yang tidak dilahirkan, yang tidak menjelma, yang mutlak, dan adanya ini tanpa ada kondisi yang mengadakan. Ini kalau Bapak Ibu baca di surat Al-Ikhlas itu sama, ya, tidak dilahirkan, ya memang kan tidak beranak, tidak diberanakan. Nah sama, karena ada yang tidak dilahirkan, berarti kita ini manusia jika mau berlatih bisa mencapai keadaan yang tidak dilahirkan, karena semua serba terlahir. Kita ini berada ini ada kondisi loh yang mengadakan kita. Betul nggak Bapak Ibu? Bapak Ibu punya ayah kan? Punya ibu kan? Ayah ibunya punya ayah lagi nggak? Punya dong. Nah, kalau ini nggak ada yang melahirkan dia, dan dia ada dengan begitu saja. Misal kalau saya mengatakan ini ada meja toh? Adanya meja, ada kolong meja nggak? Nah, siapa yang menciptakan kolong meja coba? Siapa? Bingung kan? Ya karena adanya meja ini adalah kolong meja. Kalau mejanya diangkat ya nggak ada kolong meja lagi. Ya kan? Itu kita sedikitlah ke sedikit lebih tinggi, spiritual yang lebih tinggi. Maka karena mutlak, tidak menjelma, tidak dilahirkan, manusia bisa mencapai keadaan seperti itu. Jadi bagaimana, coba Bapak Ibu saya tanya, bagaimana supaya kita tidak mati? Bagaimana coba supaya jangan mati? Tahu caranya? Hah? Jangan lahir. Kalau sampai masih lahir pasti mati. Kalau Bapak Ibu masih terlahirkan pasti akan mengalami kematian. Karena Sang Buddha mengatakan sabe sangkara anicca. Segala sesuatu yang terbentuk dari paduan unsur-unsur adalah tidak kekal. Ya, jadi Bapak Ibu jangan menganggap bahwa badan Bapak Ibu adalah hak milik Bapak Ibu, bukan. Ini hanyalah sertifikat hak guna pakai, bukan hak milik yang suatu saat bisa kita tinggalkan jadi bangkai. Ya, jadi jangan terlalu melekat. Tapi kita perlu menjaga tubuh ini sebagai kendaraan. Karena kalau misalnya Bapak Ibu ingin berbuat baik dengan tubuh yang sehat, mau beramal akan lebih mudah Bapak Ibu dibandingkan sakit, stroke diranjang, bingung, paling hanya bisa titip. Ya. Jadi Dharma Buddha itu sebetulnya dengan ajaran-ajaran lain, kalau menurut saya pribadi yang sudah sedikit banyak belajar juga ajaran lain sih tidak ada perbedaan. Karena saya nggak suka cari perbedaan. Saya sukanya cari persamaan malah. Oh kalau di sini ajaran kita begini, coba di ajaran lain dibuka. Oh ada toh. Hanya mungkin namanya yang lain. Ya. Maka di sini sering terjadi perbedaan-perbedaan, sering terjadi perang. Hanya perbedaan nama. Sesuatu yang tidak bernama diberi nama, dan namanya beda-beda, jadi berantem. Maka dalam Tao Te Ching, ya ayah guru sudah tahu ya, Tao Te Ching itu adalah Lao Tse, kitab Lao Tse. Dia mengatakan begini, seandainya alam ini besar, semesta ini sangat besar, sangat luas, tetapi dia bisa melingkupi seluruh kebesaran ini. Seandainya ada benda yang paling terkecil pun, dia juga masuk di dalam yang paling terkecil. Karena dia tidak tahu ini apa, dengan terpaksa dinamakan tahu. Dengan terpaksa itu dinamakan. Kalau kita juga memberi nama,
Bapak Ibu kalau mau beli kecap ditanya di warung, merek apa? ABC, Cabango. Padahal kecap-kecap juga sebenarnya, tapi diberi merek. Tetapi yang namanya merek selalu kan pengennya nomor satu tuh, betul nggak? Bapak Ibu kalau nonton iklan kan selalu pengennya nomor satu, ya. Yang bagus bintang 7 nomor 16. Dia nggak suka berebutan nomor satu. Obat sakit kepala. Biarin dah yang lain nomor satu. Saya nomor 16 saja. Dari dulu begitu. Dia selalu. Sehingga dia menganggap ajarannya yang paling benar. Padahal kebenaran itu bersifat relatif, Bapak Ibu. Kalau hukum kesunyatan Sang Buddha yang ajarkan, itu pasti. Dia berlaku di mana saja, kapan saja, pada siapa saja dia berlaku. Contohnya hukum karma. Contohnya hukum ketidakkekalan. Bahwa siapapun yang terlahir akan mengalami kematian. Saya nggak percaya Romo mati juga. Karena ini nggak bisa dipercaya, tetap mati. Ya kan? Nah, artinya hukum kesunyatan. Kalau hukum kenyataan dan kebenaran yang menurut di mata manusia bersifat relatif. Artinya masih bisa berubah. Ya zaman dulu kan Bapak Ibu tahu ya, kalau zaman dulu wanita lagi dirayu itu wajahnya cantik seperti bulan. Oh senang kan, karena belum tahu, orang belum pernah naik ke bulan. Begitu sekarang naik ke bulan, tahu bulan kayak gitu, nggak mau lagi kan. Nah inilah kebenaran yang bersifat relatif, bisa berubah karena waktu. Kalau kita melempar benda di bumi ini pasti jatuh nggak? Karena ada gravitasi. Tapi kalau di bulan kita lempar benda, ngambang. Artinya hukum itu hanya berlaku di bumi, tidak berlaku di bulan. Nah kalau hukum kesunyatan Sang Buddha berlaku sampai kemanapun berlaku. Jadi Bapak Ibu, karena alam semesta ini merupakan kesatuan, jangan merasa kalau kita sudah berbuat jahat di Bandung, kalau kita pindah ke Jakarta, kita nggak akan ditagih. Tetap Bapak Ibu akan ditagih. Tetap Bapak Ibu akan dikejar oleh hak karma ini. Begitu juga kalau kita berbuat baik di Bandung, tidak usah berharap kebaikan kita berbuah di Bandung. Kita mungkin pindah ke kota Medan, kita akan menerima buah kebaikan kita di Medan. Bahkan sampai ke luar negeri. Hukum karma seperti bayangan. Bayangan tidak pernah meninggalkan bendanya. Jadi kalau Bapak Ibu di rumah mau ke sini, bayangan di rumah ya, saya mau pergi, gak bisa, tetap dia ngikut. Ya, itu hukum karma seperti itu. Atau hukum karma seperti roda pedati yang menarik lembu yang menariknya. Ini dalam Dhammapada ada. Bahkan ayah sudah share loh, ya, tentang pikiran, tentang karma. Jadi ditekankan kepada hukum karma. Hukum karma adalah hukum sebab akibat. Dan ada kondisi, sebab kondisi akibat. Jadi kalau di dalam Dharma Buddha itu sama seperti kalau kita menanamnya biji mangga, pasti akan mendapatkan buah mangga. Ya toh? Kalau tanam jagung, tumbuhnya jagung. Yang nggak benar kan buah semangka berdaun sirih. Nah itu nggak menurut hukum karma itu. Itu lagu soalnya kan. Kalau sebenarnya nggak mungkin begitu ya. Jadi yang benar adalah nanam biji mangga, tumbuh mangga. Artinya kalau kita berbuat baik, hasilnya baik. Berbuat jahat nanti berakibat jahat. Ya, itu Dharma Buddha. Nah mungkin segini dulu kali ya. Ayah ya, mungkin segini dulu deh. Mungkin kalau lebih senang lagi nanti kalau ada dialog, mungkin diskusi yang mungkin saya bisa menjawab pertanyaan Bapak Ibu sekalian. Saya serahkan kembali kepada Ayah Guru. Ya, luar biasa ya. Ciri orang sadar itu bicaranya sederhana, tetapi untuk mencapai kesederhanaan, ya prosesnya tentu tidak sederhana. Einstein mengatakan
Sains itu adalah pemurnian pola pikir. Jadi sesuatu yang kelihatan rumit, ketika kita memasuki kerumitan itu, ternyata bisa dibuat menjadi formula. Ketika sudah jadi formula, jadi sederhana. Hubungan antar variabelnya itu menjadi jelas. Kalau kita lihat dari sejak awal Romo tadi bicara, yang beliau sampaikan itu kan sebetulnya adalah logika. Semuanya menjadi sangat logis. Itu sebabnya agama itu akal. Dan tidak ada agama bagi yang tiada berakal. Apa yang beliau sampaikan tadi itu, tataran logikanya itu sangat jelas, universal, dan bisa diterima oleh kita dengan mudah. Apalagi kalau kita menyediakan gelas kosong, tidak ada penolakan lagi. Bless, 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 masuk. Inilah sebetulnya saya dengan Romo sekarang ini sedang melakukan silih asa. Apa sih silih asa itu? Silih asa itu saling mencerdaskan, saling membelajarkan. Saya dengan Romo sekarang sedang menciptakan suatu role model bahwa keyakinan yang berbeda tidak menghalangi saya untuk silih asuh. Saya dengarkan Romo bicara, dan ternyata saya kemarin WA Romo, Romo juga sedang mendengarkan kajian spiritual yang saya sampaikan di YouTube. Romo bilang, ayah guru, saya sedang mendengarkan kajian spiritual part 2 tentang meniti ke dalam diri. Ini namanya silih asuh, saling membimbing. Indah nggak kalau seperti ini? Luar biasa. Yang ketiga, silih asih, saling menyayangi. Karena ada kesamaan frekuensi, saya bertemu Romo, Romo bertemu saya. Karena semesta ini akan selalu beresonansi tatkala kita mengalami kesamaan frekuensi. Ini sebetulnya resonansi nih, resonansi. Dan saya yakin semua sahabat yang hari di sini saat ini adalah yang memiliki frekuensi yang sama. Yang tidak sama tidak akan ada di sini. Apakah yang tidak memiliki frekuensi yang sama salah? Tidak ada yang salah. Semua sedang berevolusi di kesadarannya masing-masing. Menjadi salah ketika kita usil pada orang lain yang berbeda dengan kita. Jadi semua itu baik-baik saja sebetulnya. Itu sebabnya ajaran yang disampaikan oleh Sang Buddha tadi adalah jalan tengah. Sebetulnya yang disampaikan di Quran pun sama. Di Quran dikatakan, Fala aqtahamal aqobah. Dimulai dengan kata-kata wahadainahu najdain. Aku telah menciptakan 2 jalan, kata Tuhan. Kiri kanan, benar salah, gelap terang. Tetapi hebatnya Allah dalam Quran tidak menugaskan kita untuk memilih salah satunya. Makanya itulah pentingnya kita belajar komprehensif. Kalau belajar secara integrated, secara komprehensif, kita dapat sarinya. Tidak akan salah proyeksi, tidak akan salah persepsi. Umumnya orang yang salah proyeksi, salah persepsi karena belajarnya parsial.
Wa hadainahu najdain. Aku sudah bikin 2 jalan loh, kata Tuhan. Kiri kanan, benar salah, atas bawah, siang malam. Tetapi Tuhan mengatakan, fala aqtahamal aqobah. Tidakkah kamu mencoba jalan mendaki? Apa sih jalan mendaki? Faku raqobah. Bebaskan kamu dari 2 jalan itu. Jadi kita disuruh membebaskan diri dari 2 jalan, melampaui kiri kanan, melampaui benar salah. Itu yang disebut dengan jalan mendaki. Jadi perintahnya sebetulnya bukan memilih salah satu jalan, tapi perintahnya adalah cobalah kamu jalan mendaki. Karena mendaki itu pasti menuju gunung, mendaki itu menuju ketinggian. Di ketinggian tidak akan salah persepsi, di ketinggian tidak salah proyeksi. Salah persepsi, salah proyeksi karena kita melihat di tempat yang rendah. Lihat Bandung di Pasar Baru pakai beca, ruwet kan? Coba lihat Bandung naik helikopter di ketinggian, beda. Oh, ternyata masih ada sawahnya, masih ada ladangnya, masih ada tanah kosongnya. Lihat Bandung di beca di Pasar Baru, yang kelihatan semua orang di pinggir jalan, bukan? Kredit Bandung, herinku tangtung. Jadi sebetulnya konsep jalan tengah ini setelah saya pelajari di semua tradisi ada. Kan itu jalan universal. Gitu. Di antara kehidupan dan kematian, kata Tuhan, akulah keabadian. Di antara kehidupan dan kematian, akulah keabadian. Jadi kalau tidak ingin terjebak oleh hidup mati, hidup mati, hidup mati, ya masuklah di keabadian. Makanya meditasi, ya, yang sudah mahir bukan sekedar merasakan napas masuk dan napas keluar. Napas masuk itu adalah kehidupan, napas keluar adalah kematian. Jeda antara napas masuk dan keluar, disitulah keabadian. Makanya kalau sudah di titik itu kita sudah menemukan keabadian, itulah meditasi yang paling agung. Tetapi banyak yang belum bisa untuk mencapai itu. Gak apa-apa, berlatih saja dulu. Menyadari napas masuk dan keluar saja sudah bagus, ya. Nah, berikutnya, tahap berikutnya kita akan menemukan jeda di antara napas masuk dan keluar. Disitulah sebetulnya keabadian. Jadi sebetulnya Romo, 3 inti ajaran Buddha itu, jangan berbuat jahat, tambahkan kebajikan. Bahasanya sangat logik. Sucikan pikiran. Keren banget. Saya dulu pertama kali belajar meditasi, Romo, diajarkan oleh guru saya itu 7 jangan. Ternyata itu dari ajaran Buddha. Dan saya ajarkan di komunitas saya 7 jangan ini luar biasa. Saya waktu itu bertanya, kenapa tidak dilarang? Karena larangan itu bersifat pemaksaan. Tetapi yang dibicarakan tadi adalah bud, kesadaran. Maka kata yang dipakai lebih lembut lagi, jangan. 1, jangan suka menyesali keadaan. Ini kan diajarkan untuk hadir di sini, saat ini, sekarang, menerima semua kenyataan apa adanya. Karena apa? Benar, salah, baik, buruk adalah penilaian. Tetapi fakta yang terjadi adalah kenyataan. Dan manusia tidak akan menderita oleh kenyataan.
Penderitaan semua manusia karena menolak kenyataan. Siapa yang menolak kenyataan? Pikiran. Makanya di sini ada kata-kata sucikan pikiran. Salah satu metode menyucikan pikiran adalah tentu saja tidak menolak kenyataan. Karena penolakan terhadap kenyataan itulah sumber penderitaan. 2. Jangan mudah tersinggung dengan hal-hal yang sepele. Keren banget itu. Yang ketiga, jangan suka memikirkan hari esok yang tidak-tidak. Karena besok itu tidak ada. Hari ini bayar, besok gratis. Coba di angkot ada begitu. Besok naik angkot lagi. Tetap saja, karena kalau besok ada, akan diperlakukan menjadi hari ini. Jadi besok itu tidak ada. Jadi buat apa kita menjadi diri palsu yang mengizinkan pikiran kita memikirkan hari esok atau hidup di masa lalu? Yang keempat, jangan suka memikirkan sesuatu yang tidak bisa diubah. Yang kelima, jangan iri hati. Yang keenam, jangan menganggur. Yang ketujuh, jangan hidup dengan pembanding. Karena ketika hidup dengan pembanding, kita tidak akan pernah menjadi diri kita sendiri. Padahal kita datang ke semesta ini, lahir, kata Romo tadi, pasti ada penyebabnya. Dan penyebab kelahiran kita di sini adalah data karma yang dibawa oleh kita sendiri. Jadi kalau kita sudah berada di kesadaran yang semacam ini, maka sukacita besar itu akan menjadi milik kita setiap saat. Kedamaian menjadi milik kita setiap saat. Banyak sekali simbol-simbol yang diceritakan tadi pada sejarah kelahiran Sang Buddha. Dan yang paling penting, semua guru-guru suci mencapai pencerahan tidak melewati kitab suci. Apa yang dilakukan Sang Buddha? Hanya menjadi pengamat bagi dirinya sendiri. Duduk mengamati dirinya sendiri. Karena ketika menjadi pengamat, yaitu dalam ajaran Tantra seperti langit biru. Awan putih, awan hitam, itulah pikiran. Menjadi langit biru berarti tidak terjebak oleh awan putih, awan hitam. Menjadi layarnya saja. Tidak pernah basah walaupun ada banjir, tidak pernah terbakar walaupun ada api. Netral saja, seperti air yang tak berwarna. Jadi saya ini ingin memberikan penegasan dulu sebelum diskusi, supaya kelihatan persamaannya. Oh, ternyata tidak ada perbedaan. Apa yang beda? Sesuatu yang sama diberi nama berbeda. Dan hebatnya, Tuhan pemilik semesta ini mengizinkan kita memberikan nama pada beliau, apapun namanya. Tapi lucunya, setelah kita memberi nama pada yang tidak bernama itu, kita menjadi cekcok dengan nama yang kita berikan sendiri. Jadi kalau saya baca kitab To Teaching miliknya Lao Tzu, agama Tukau, kan di situ dikatakan
Sat pertama melahirkan sat kedua. Sat kedua melahirkan sat ketiga. Sat pertama, sat kedua, sat ketiga menjadi bibit seantero alam semesta adanya. Tujuan hidupnya kita di dunia ini supaya tahu dan kenal kepada zat itu. Supaya kelak kita bisa pulang sempurna kembali kepadanya. Dia tidak bisa diterangkan, tidak bisa dijelaskan, tidak bisa dipelajarkan, bahkan tidak punya nama. Supaya tidak sulit menyebutnya, maka ketiga zat itu oleh saya diberi nama To. Itu dalam kitab To Teaching. Dalam tradisi Islam kita mengenal Nurullah, Nur Muhammad, Nur Insan. Dalam tradisi Nasrani kita mengenal Bapa, Putra, Roh Kudus. Dalam tradisi leluhur kita di tanah Jawa dengan ajaran pangestunya ada Sukma Sejati, Sukma Kawaka Sukma. Dalam tradisi Buddha Brahma, Wisnu, Siwa. Begitu kita ketemu barangnya, kita tidak cekcok lagi dengan sebutan itu. Itulah pentingnya mengenal barangnya, mengenal aslinya. Begitu sampai di titik itu, kita terkejut karena semua yang disebut berbeda itu ternyata adalah sama. Makanya kalau di Quran surat An-Nas itu penghujung dari Quran, surat yang ke-114, kita diajarkan kul a'udzu birabbin nas. Aku berlindung pada Tuhannya manusia. Yang ada cuman Tuhannya manusia. Sebetulnya inti semua ajaran itu universal. Tetapi menjadi tidak universal ketika ada orang yang terbuka mulutnya sementara masih tertutup pikiran dan kesadarannya. Itu yang berbahaya. Terlalu banyak orang yang terbuka mulutnya sementara masih tertutup kesadarannya. Lalu muncullah perasaan yang paling benar, paling hebat, paling selamat seakan-akan. Makanya guru kita Dalai Lama ketika ditanya apa agama Anda, beliau menjawab, agama saya adalah cinta. Apa agama terbaik menurut Anda? Agama terbaik adalah agama yang mengantarkan pemeluknya menjadi lebih baik. Itu ciri orang bijaksana. Tidak menyerang siapapun dan tidak menganggap dirinya sebagai siapapun. Tidak tahu apa-apa, tidak punya apa-apa, tidak bisa apa-apa, bahkan tidak merasa dirinya sebagai siapa-siapa. Melihat gajah bertaring 4, itu simbolik yang luar biasa. Karena itu jalan menuju kesejatian diri. Tubuh ini adalah kendaraan terhebat yang diciptakan Tuhan untuk mengantarkan sang penumpang, sang jiwa di sini untuk mencapai pencerahan. Luar biasa. Begitu lahir sudah bisa melangkah 7 langkah. Loh, kok bukan 8? Kok bukan 6? Dan angka 7 ini kan di Islam diabadikan. 7 kali tawaf, 7 kali sa'i, mondar mandir Safa dan Marwah, 7 batu melempar jumroh. Bahkan di kepala kita ada 7 indera yang sangat luar biasa.
Di Quran dikatakan, wa banaina faqakum sab'an sidada. Aku telah menciptakan di atas kamu 7 alat yang sangat luar biasa. Syiratul mustaqim pun ternyata rambut dibelah 7. Kok 7? Siapa yang menghitung Sang Buddha itu melangkah 7 kali? Siapa? Siapa yang menyaksikan kalau langkahnya 7? Saya kira bukan soal itu. Bukan soal itu. Bisa saja langkahnya tidak 7, tetapi ada simbolisasi yang dipesankan di situ. Makanya kalau belajar buku Panggilan Mahaguru dikatakan, aku berdiam di rumah dengan 7 pintu. Jadi nilai-nilai universalnya terungkap semua. Loh, kok gajahnya muternya 3 putaran? Apa sih? Angka 3 ini sangat luar biasa. Dan saya menyebut tadi 3, Brahma, Wisnu, Siwa, Nurullah, Nur Muhammad, Nur Insan, Bapa, Putra, Roh Kudus. Itu 3 itu menjadi satu kesatuan. Laqad kafaral ladzina qalu innallaha salisu salasa. Sungguh tertutuplah orang-orang yang mengatakan Tuhan salah satu dari yang 3. Kok muternya 3? Luar biasa. Apa yang mau disembuhkan oleh Sang Buddha tadi? Beliau mencari obat supaya tidak sakit, supaya tidak tua, supaya tidak mati. Mungkin tadi berpikir, loh, bukannya beliau sendiri mati? Mungkin ada yang berpikir begitu? Ya, nanti kita tanya sama Romo. Sebenarnya jawabannya sudah beliau sampaikan. Supaya tidak mati, ya jangan lahir. Supaya tidak lahir, ya jangan terjebak oleh hukum siklus hidup mati. Supaya begitu ya selesaikan semua karma. Jangan bikin karma-karma baru. Wah, itu keren banget itu. Dan bagi saya, ajaran karma bukan lagi soal keyakinan, itu sudah hukum alam. Jadi kalau disampaikan tadi dalam Dhammapada itu, pikiran jahat akan mewujud menjadi kata-kata dan perbuatan. Dan kalau sudah menjadi kata-kata dan perbuatan, maka penderitaan yang akan datang itu seperti roda delman mengikuti kuda yang menariknya. Sebuah kepastian, kemampuan kuda itu pergi, kalau dia itu menarik delman, pasti rodanya ngikutin dong. Sepasti itu. Dan kepastian itu adalah hukum alam. Kalau bahasa Quran, wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun kebaikanmu, tidak usah pakai Google Map untuk mencari pemiliknya. Dan sekecil apapun keburukanmu juga tidak usah pakai Google Map untuk mencari alamat pemiliknya, dan pasti akan datang. Jadi kalau tadi istilah Romo itu, begitu pikiran kita suci, kata-kata kita suci, perbuatan kita suci, maka kebahagiaan akan datang pada orang yang semacam itu seperti bayangan. Dan bayangan tidak pernah akan berpisah dari kita. Sepasti itu. Itu kan ajaran universal sekali. Mudah dicerna. Sangat saintifik. Betul? Jadi kalau kita menjalankan 3 inti ajaran Buddha, jangan berbuat jahat, tambahkan kebajikan, sucikan pikiran, terus apa yang salah? Bukankah itu intisari semua ajaran agama, bukan? Inilah sili asa,
silih asi, silih asuh. Saya jelaskan sedikit ya. Pokoknya nggak tahulah. Saya juga pengen ngasih judulnya ini aja. Walaupun saya juga suka mikir, nanti saya ngomong apa ya? Sama seperti Romo, nanti Romo juga ngomong apa ya? Sempat saya diskusi, ya, ada 84.000 suta, ya, ajaran luhur yang sudah ditulis dan dibukukan, yang kata Romo tadi ditaruh di Inggris. Saya cuma bilang sama Romo begini, kalau sudah jadi tulisan Romo, jadi kelihatan banyak. Padahal sebetulnya kitab sucinya ya satu. Dan kitab sucinya adalah diri kita sendiri. Siapa yang sudah bisa membaca kitab sucinya, maka yang banyak menjadi sangat sedikit. Makanya Allah di Quran mengatakan inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Quran pun yang 30 juz, 6.666 ayat, sebetulnya bisa dibaca dalam waktu yang sangat singkat. Kalau kita tahu yang sejatinya, tidak usah berayat-ayat, bisa khatam dalam waktu yang singkat. Kalau tahu ilmunya, kalau tahu caranya, sebentar bisa mencapai pencerahan. Ada tadi peringatan Waisak, Trisuci lahir, mencapai pencerahan, kemudian meninggal. Dalam tradisi Islam ada yang namanya Mauludan. Dalam tradisi Kristen ada yang namanya Natalan. Sebetulnya kan itu berbicara hal yang sama, sebagai bentuk penghormatan. Betul nggak? Menjadi beda ketika kita melihat namanya berbeda. Padahal esensinya adalah penghormatan kepada leluhur kita yang sudah mengajarkan kepada kita jalan untuk menuju sejatinya diri kita. Luar biasa ya. Ternyata Sang Buddha sebelum memulai meditasi itu memotong rambut tadi. Betul ya Romo? Jadi kalau kita pergi melakukan perjalanan haji, gitu kan? Setelah selesai ya kita tawaf, sa'i, ya. Kalau umroh langsung potong rambut. Dan dianjurkan potong rambut 7 lembar saja, gak usah berlebihan. Ini sampai botak. Nah rambut itu kan lambang sebetulnya. Cuma kalau rambut yang sini itu tumbuhnya keluar. Nah ada rambut di dalam yang tumbuhnya ke dalam. Apa itu? Diri palsu kita yang dibangun oleh ego kita. Itu rambut yang sangat berbahaya. Makanya haji adalah perjalanan menuju Baitullah untuk berjumpa dengan jati diri kita. Syaratnya harus potong rambut. Sebetulnya sama, inti sari ajarannya adalah menyucikan pikiran. Makanya orang pulang haji kan kemudian pakai peci putih, artinya sudah putih. Tahu artinya putih? Tanya tuh orang pulang haji, kenapa Anda pakai peci putih? Banyak yang nggak tahu, cuman bilang putih itu suci. Kejar lagi, apa sih suci itu? Suci itu kenapa hari ini saya pakai baju warna putih? Nggak sembarang, nggak kayak kalian. Dress code putih. Nggak sembarang kalau saya. Kalau saya ditanya, kenapa sekarang ayah guru pakai putih? Karena putih itu polikromatik. Ketika merah, kuning, jingga, hijau, nila, ungu disatukan, hasilnya putih. Lihat, sinar matahari putih. Begitu dimasukkan ke prisma, diurai, maka dia akan menghasilkan merah, kuning, jingga, nila, ungu. Yang disebut dengan spektrum warna, itu yang disebut dengan
pelangi. Jadi kenapa warna-warna itu ada? Dan siapa pemilik semua warna? Putih. Jadi kalau saya menggunakan putih artinya saya sudah campuran dari berbagai warna. Polikromatik. Karena sudah pakai putih, saya sudah siap menerima semua warna apa adanya. Tidak ada penghakiman, tidak usah usil, tidak usah komentar, biarkan semua apa adanya. Harusnya yang pakai baju putih begitu dong, bukan merasa diri paling benar.